Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, Selamatkan makhluk hidup, subtema 2, Hewan sahabatku, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Sahabat cerdas, sekarang coba pahamilah kembali kelima sila Pancasila berikut ini. Kita akan belajar lebih lanjut tentang penerapan sila keempat Pancasila. Sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita menjawab beberapa pertanyaan ini yang terkait dengan penerapan sila keempat Pancasila. Pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Sikap Santi dan keluarganya cukup beralasan karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Namun, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan. Seharusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. 2. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Sikap penduduk tentunya wajar. Kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan bau yang mengganggu kenyamanan warga. Penduduk seharusnya membicarakan hal tersebut dengan baik dengan pihak Santi dan keluarganya. Penduduk memang merasa tidak nyaman, namun hal tersebut bisa dibicarakan dengan baik. Ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Santi dan keluarga seharusnya melakukan musyawarah dengan penduduk setempat yang ditengahi oleh pihak ketiga sebagai mediator, seperti Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, atau orang yang dipercaya. Kemudian mereka berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan. 4. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Sahabat cerdas, melihat permasalahan yang terdapat pada bacaan tersebut, kita menyadari bahwa penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan
dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut ini beberapa contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak memaksakan keinginan. Kedua, bermusyawarah. Ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Dan kelima, menghargai pendapat orang lain. Sahabat cerdas, sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut ini adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Sahabat cerdas, sekarang coba selesaikan permasalahan berikut ini. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing berharga 1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur, masing-masing berharga 10.000. Sahabat cerdas, operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Apakah operasi hitung pertama, kedua, atau ketiga? Operasi hitung yang paling sesuai adalah operasi hitung yang kedua, yaitu 2 kali 1.500 ditambah 2 kali 10.000, yaitu 2 kali 1.500 sama dengan 3.000 ditambah 2 kali 10.000, yaitu 20.000. Jadi uang yang dibelanjakan ibu adalah 3.000 ditambah 20.000 sama dengan 23.000. Sahabat cerdas, saat kamu sedang menyelesaikan soal yang memiliki lebih dari satu operasi hitung, jawabanmu tergantung dari urutan penyelesaian jenis operasi hitungnya. Sebagai contoh, hitunglah operasi hitung berikut ini. 8 tambah 4 kali 6 dikurangi 4. Jika kamu menghitung urut dari kiri ke kanan, 8 tambah 4 12, dikali 6 72, dikurangi 4 68, maka jawabannya 68. Namun jawaban tersebut tidak tepat. Yang tepat adalah dikerjakan soal perkalian terlebih dahulu. Jadi 8 ditambah 4 kali 6 24, 8 tambah 24 dikurangi 4. Hasilnya adalah 28. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 28. Soal selanjutnya, 4 tambah 7 dikali 3. Jika kamu menjumlahkan terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 4 tambah 7, 11 dikali 3, 33. Namun jika kamu mengerjakan perkalian terlebih dahulu, 7 kali 3 21 ditambah 4 25. Jawaban yang tepat adalah 25. Untuk menghindari memiliki 2 jawaban, kamu harus mengerjakan perkalian sebelum penjumlahan. Soal selanjutnya, 15 dikurangi 16 dibagi 2. Jika kamu mengurangkan terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 15 dikurangi 16 min 1 dibagi 2. Hasilnya min setengah. Namun jika kamu mengerjakan pembagian terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 16 dibagi 2, 8. Jadi 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Jawaban yang tepat adalah 7. Ingat, lakukan pembagian terlebih dahulu, kemudian lakukan pengurangan. Soal berikutnya, 17 min 9 ditambah 5. Untuk soal tersebut, lakukan pengurangan terlebih dahulu, kemudian lakukan penjumlahan.
17 min 9, 8 ditambah 5. Hasilnya adalah 13. Jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Soal berikutnya, 8 dikali dalam kurung 2 tambah 6. Jika ada operasi hitung dalam kurung, lakukan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu, kemudian lakukan perkalian. Jadi 8 dikali 2 tambah 6 yaitu 8, jadi 8 kali 8, hasilnya adalah 64. Sahabat cerdas, dalam mengerjakan soal operasi hitung, ingat langkah operasi hitung berikut ini. Pertama, selesaikan operasi hitung di dalam kurung. Kedua, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Ketiga, jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Keempat, jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.